Pasti tak pernah terbayangkan di benakmu kalau ada orang yang mau tinggal di atas Gunung Semeru atau Puncak Jaya dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Bagaimana jika ada orang yang tinggal di tempat lebih tinggi dari itu? Bukan hanya orang tinggal, namun sebuah kota dengan penduduk 50.000 orang. Seberapa tinggikah kota itu? Perkenalkan, La Rinconada, Peru, sebuah kamp penambangan emas tua di lokasi terpencil yang telah berkembang menjadi kota besar. Lebih dari 50.000 hingga 70.000 orang tinggal di kota yang terletak di pegunungan Andes Peru ini pada ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut dan merupakan kota tertinggi di dunia. La Rinconada merupakan kota tertinggi dengan penduduk terpadat di dunia. Kota ini berada di distrik Ananea, Provinsi San Antonio de Putina, Peru. Karena ketinggiannya, La Rinconada memiliki lingkungan yang ekstrim bagi orang luar, kadar oksigen yang tipis hingga suhu dingin ekstrim khas puncak pegunungan. Bahkan tidak memungkinkan tumbuhnya pohon di daerah ini karena telah berada jauh di atas garis pohon atau lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya pepohonan. Ketika emas pertama kali ditemukan di La Rinconada, tambang-tambang di La Rinconada diambil alih oleh perusahaan yang hanya mempekerjakan orang-orang desa saja. Orang-orang yang bekerja di sini harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan keras dataran tinggi yang dingin dengan oksigen yang tipis. Orang-orang tangguh ini adalah para penambang emas yang harus melakukan pendakian lebih dari setengah jam setiap harinya dengan oksigen yang tipis dan bekerja menambang emas dengan peralatan yang sepenuhnya manual. Bukan cuma itu saja, mereka harus menghirup udara yang telah terkontaminasi oleh gas beracun seperti merkuri dan sianida akibat aktivitas penambangan ilegal di sana. Ya, kamu tidak salah dengar. Semua aktivitas penambangan emas di La Rinconada ilegal. Bukan hanya kondisi pekerjaannya saja yang ekstrim, kondisi kehidupan di La Rinconada juga sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Satu-satunya sumber air minum di kota ini berasal dari danau yang telah tercemar merkuri. Tidak ada sistem pembuangan limbah, mengharuskan orang-orang La Rinconada hidup di antara sampah-sampah yang menggunung. Sampah menjadi tanggung jawab masing-masing dari penduduk La Rinconada. Mereka mengubur, membakar, dan membuangnya di pinggir kota, namun lebih banyak yang meninggalkannya begitu saja di jalan-jalan kota. Tak heran La Rinconada menjadi kota yang sangat-sangat kumuh dan bau. La Rinconada tidak memiliki sekolah ataupun rumah sakit dan menyebabkan harapan hidup penduduk di sana hanyalah 30-35 tahun saja, sekitar setengah dari rata-rata harapan hidup warga negara Peru. Orang-orang mati perlahan disebabkan oleh penyakit paru-paru dan infeksi saluran pernapasan yang lama-kelamaan mempengaruhi sistem saraf mereka, menyebabkan deformasi, kehilangan ingatan, kelumpuhan, dan kematian yang diakibatkan tercemarnya lingkungan perkotaan oleh aktivitas tambang. Belum lagi, tidak hadirnya fasilitas sanitasi membuat lingkungan di La Rinconada menjadi semakin jorok dan kumuh. La Rinconada juga disebut sebagai Devil's Paradise karena kondisinya yang mengerikan itu. Emas yang melimpah namun kondisi masyarakat yang memprihatinkan. Konon, La Rinconada merupakan tempat yang diatur secara ilegal oleh geng kriminal dan organisasi lokal dan tidak mengizinkan perusahaan pertambangan asing untuk masuk mengelola. La Rinconada merupakan dunia yang benar-benar berbeda dari dunia yang kamu kenal. Sistem pekerjaan di sana pun tidak masuk akal. Para pekerja tambang bekerja tanpa dibayar sepeser pun selama 30 hari penuh. Namun pada hari ke-31 mereka diperbolehkan menambang emas sebanyak yang
yang mereka bisa untuk menjadi milik mereka. Bisa dibilang hari ke-31 adalah bayaran mereka selama 30 hari bekerja secara penuh. Sistem yang tidak masuk akal ini disebut Cachoreo. Selain kondisi sistem pekerjaan dan kondisi alam yang ekstrim, La Rinconada juga memiliki masalah serius di bidang keamanan. Banyak kasus kejahatan, prostitusi, dan perdagangan manusia di kota ini, dan menjadi salah satu wilayah yang paling tidak aman di Peru. Namun, yang lebih tidak masuk akal lagi adalah bahwa tak satu pun dari para penambang ini secara terpaksa bekerja di bawah kondisi penderitaan yang tidak masuk akal ini. Mereka datang secara sukarela dengan harapan menjadi kaya raya. Hal ini dibuktikan dengan para penambang yang terus berbondong-bondong datang ke La Rinconada hingga populasinya meningkat tajam sebanyak 230% dalam 10 tahun terakhir. Meskipun menampung lebih dari 50.000 orang, infrastruktur kota ini sangat tidak layak dan jauh di bawah standar normal. Awalnya, La Rinconada hanya didirikan sebagai kamp operasi penambangan emas terpencil saja dan tidak dipersiapkan untuk menampung penduduk sebanyak ini, sehingga tidak dibangun fasilitas umum yang memadai seperti perpipaan untuk air bersih, sanitasi, layanan limbah, sumber listrik yang layak, hingga pemanas untuk menghangatkan di lingkungan udara yang ekstrim itu. Kamu tidak usah menanyakan kehadiran pemerintah Peru di La Rinconada. Gimana? Apa kamu tertarik untuk mencoba peruntungan sebagai penambang emas di La Rinconada? Bisa kaya mendadak atau mati perlahan nih guys. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like jika kamu suka dengan informasi ini dan subscribe ke channel kami agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.